Shalom, selamat pagi kepada jemaat Tuhan yang dikasihi. Selamat bertemu kembali dalam ibadah online kita pada pagi ini. Bersyukur kita kepada Tuhan karena diberi kesempatan untuk memuji, menyembah dan mendengar firman Tuhan pada hari ini. Oleh itu, sebelum kita memulakan ibadah kita, mari saya akan bawa kita dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa kami yang surga, yang kami kenal dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, segala syukur dan pujian kami hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu kepada kami pada hari ini, karena Engkau memberi nafas yang baru bagi kami untuk kehidupan kami pada hari ini Tuhan. Tuhan, pada saat ini Tuhan, sebelum kami memulakan ibadah kami pada hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Engkau, agar Engkau menyertai kami dalam ibadah online kami Tuhan, agar kami dapat mendengar dan belajar mengenai firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau sertailah bagi anak-anak Engkau di mana saja mereka berada Tuhan, maupun Tuhan di dalam di kampung maupun di luar kampung kami, dan juga Tuhan yang sakit di rumah sakit maupun di mana saja mereka yang kelemahan tubuh, agar Engkau melawati mereka Tuhan, dan Engkau menjamah mereka, Engkau memberi kesembuhan bagi mereka. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Engkau Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberi kesembuhan bagi mereka yang kelemahan tubuh Tuhan. Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami serahkan bagi firman yang akan kami dengar sebentar lagi Tuhan, agar Engkau Tuhan terus memakai hamba Engkau serta kami Tuhan, agar Engkau Tuhan bicara melalui hamba-Mu ini Tuhan, agar kami dapat belajar tentang firman Engkau Tuhan, dan bukakanlah hati kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu Tuhan Yesus, dan Engkau memberkati firman yang akan kami pelajari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpuji mulia nama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan semuanya. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu Ku Masuki Gerbangnya dan Betapa Baiknya.
Shalom dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua jemaat yang mengikuti ibadah online pada pagi ini. Terlebih dahulu, kita bersyukur kerana kita diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah online pada pagi ini. Kita berdoa khususnya bagi duit persembahan pada pagi ini. Dan saya akan amin kita dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami di syurga Tuhan Yesus, kami datang kepada Engkau Tuhan Yesus, mengucap syukur dan terima kasih kepada Engkau Tuhan Yesus atas penyertaan daripada Engkau sepanjang minggu ini Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus Tuhan kerana Kau telah mengumpulkan semua anak-anak-Mu pada pagi ini Tuhan Yesus, di mana dapat berkumpul untuk beribadah secara online pada pagi ini Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar tadi Tuhan Yesus kami telah menjalankan duit persembahan Tuhan Yesus. Tuhan, Kau berkati setiap anak-anak-Mu yang telah memberi persembahan pada pagi ini Tuhan Yesus. Berkati mereka dalam pekerjaan, kesehatan mereka Tuhan Yesus, di mana dan apa-apapun pekerjaan mereka Tuhan Yesus. Tuhan mengberkati semua Tuhan mendahului semua Tuhan Yesus, dan berkati juga bagi jemaat-Mu Tuhan Yesus yang tidak berkesempatan untuk memberi pada minggu ini Tuhan Yesus. Tuhan terus berkati mereka Tuhan Yesus, di mana masa akan datang mereka akan terus memberi yang terbaik kepada Engkau Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, dan berkati juga bagi keuangan gereja kami juga Tuhan Yesus, di mana kami serahkan ke tangan Engkau Tuhan Yesus. Biar Tuhan campur tangan dengan setiap apapun keperluan gereja kami pada masa ini Tuhan Yesus, di mana Tuhan terus memimpin keuangan gereja kami juga Tuhan Yesus. Biar keuangan gereja ini akan terus dipakai sebagai kemuliaan nama Engkau Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terpuji nama Kau Tuhan Yesus. Di atas nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur dan terima kasih. Amin. Sebelum kita masuk ke dalam ruang penyembahan, terlebih dahulu saya ingin memaklumkan kepada jemaat Tuhan yang ingin memberi wang persembahan, bolehlah membuat online transfer kepada akaun gereja. Mari kita masuk ke ruang penyembahan dengan lagu doa kami. Dengan kami perlukan Tuhan. Syukur
seluruh bumi. Salam dan selamat bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Tuhan itu sangat baik dan sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasihi, pada saat ini kita akan belajar merenungkan daripada kebenaran firman Tuhan. Dan terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan dalam doa. Saya akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Engkau telah memberkati kami. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau, kami sudah mengagungkan nama-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan belajar firman Tuhan, berkati setiap pribadi jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan berkati kami walaupun kami tidak dapat beribadah di gedung bangunan gereja, tetapi kami percaya Tuhan memberkati kami, memimpin kami sehingga kami diberi kesempatan untuk sekali lagi beribadah secara online. Berkati setiap pribadi jemaat Tuhan dimanapun berada. Pada saat ini Tuhan sebentar kami akan belajar firman-Mu. Mari Tuhan Kau berbicara kepada kami, urapi hamba-Mu secara khusus. Biarlah kami sama-sama diberkati oleh firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasihi, kehidupan kita yang kita lalui dan dimanapun kita berada, kita pasti percaya dan yakin bahwa Tuhan sentiasa memelihara kehidupan kita. Nah, pada saat ini kita akan belajar merenungkan firman Tuhan mengenai iman. Jadi iman kepercayaan kita kepada Tuhan.
kita sudah mengenal Tuhan, kita sudah beriman percaya kepada Tuhan dan mencari Tuhan, maka sesuatu yang datang dalam kehidupan kita, kita mengimani janji Tuhan dan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasihi, kita akan melihat satu bahagian firman Tuhan yang terdapat dalam Yakobus pasal yang kedua ayat 14 sampai 17. Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 17 berkata, saya akan membacanya untuk kita. Ayat 14 berkata begini, Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apa gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita melihat iman kalau tidak tanpa perbuatan, hakikatnya adalah mati. Kalau kita lihat dalam pembacaan kita di sini mengenai iman dan sentiasa memiliki iman dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita lihat iman tanpa perbuatan, hakikatnya mati, seperti kata firman Tuhan di sini. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu saudara dikasihi, kita akan belajar tentang iman dalam kehidupan kita. Sejauh mana kita sudah beriman kepada Tuhan, dan di manakah iman kita selama ini, dan apakah kita sudah mempergunakan iman kita yang sungguh-sungguh untuk terus percaya kepada Tuhan. Dan pada saat ini kita akan belajar satu pokok renungan saya bawa untuk kita, yaitu adalah iman yang kelihatan. Iman yang kelihatan. Jadi kalau kita lihat perkataan iman yang kelihatan, membicarakan tentang iman yang kelihatan ini adalah sesuatu yang penampakan, sesuatu yang transparan, sesuatu yang menampakkan bahwa iman itu sudah nyata. Bahkan ada kita tunjukkan bahwa kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan yang memiliki iman. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, kalau kita melihat tentang iman, jadi kalau kita lihat kemauan manusia, kita inginkan sesuatu yang kita miliki tetapi tidak ada tindakan. Sama seperti yang kita lihat dalam firman Tuhan. Kita memiliki iman tapi tanpa perbuatan adalah mati. Sekalipun orang itu inginkan sesuatu yang dia inginkan, tetapi kita memberi dia barang ataupun sesuatu yang dia tidak inginkan, dia tidak akan juga mendapat sesuatu yang baik. Seperti kata firman Tuhan tadi. Sekalipun dia ingin makan dan ingin sesuatu yang mengenyangkan perut dia, tetapi sebenarnya dia tidak ingin tujuan itu karena dia tidak memiliki pakaian, kata firman Tuhan. Tetapi sama juganya, kalau orang tidak memiliki iman tanpa perbuatan, hakikatnya adalah mati. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasihi, kita akan belajar ada 3 hal di sini tentang iman yang kelihatan. Bagaimana iman kita, di mana iman kita, dan apakah kita sudah beriman sungguh-sungguh kita kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, yang pertama kita akan lihat melalui iman kita melihat bahwa iman itu adalah satu iman yang kelihatan adalah melalui pengakuan kita. Pengakuan kita sungguh-sungguh, pengakuan yang tepat, pengakuan yang benar di hadapan Tuhan, yang sanggup menyatakan bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Kita melihat contoh firman Tuhan, Bartimeus dalam Markus 10 ayat 51 sampai 52. Dia mengaku bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang dapat menyembuhkan. Dia percaya dengan pengakuan dia. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, pengakuan adalah pengakuan sungguh-sungguh. Dan bukan ala kadar, bukan hanya saja begitu. Kita hanya mengaku Tuhan, percaya Tuhan, tahu Tuhan. Kita jadi orang Kristen, tetapi kita tidak beriman. Sama juga dalam kehidupan kita, tidak ada artinya bagi orang yang tidak memiliki iman yang sungguh-sungguh. Jadi pengakuan yang secara dengan rendah hati untuk kita mengaku kita di hadapan Tuhan. Mengaku bahwa Tuhan itulah Tuhan yang hidup, yang percaya. Kita percaya bahwa Tuhan memberkati kehidupan kita. Saat ini Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, iman yang kelihatan adalah kita harus ada pengakuan. Mengaku Tuhan, pengakuan kita sungguh-sungguh. Tanpa pengakuan, maka iman itu tidak akan berhasil dalam kehidupan kita. Karena dengan tindakan kehidupan kita adalah mengaku Tuhan, percaya Tuhan. Dimanapun kita percaya Tuhan.
mengenal Tuhan. Di saat hidup kita masalah kesengsaraan dunia pada hari ini, di norma baru ini, mengakulah Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidup kita. Karena ada orang di luar sana yang sentiasa, yang bersiap sedia dan selalu ingin mengejek kita, menghina kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari kita mengaku Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidup kita secara pribadi. Jadi yaitu yang pertama. Yang kedua yaitu perbuatan kita. Jadi iman yang kelihatan adalah tentang perbuatan kita, tingkah laku kita, cara hidup kita. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasihi, perbuatan yang baik bukan perbuatan yang jahat. Kalau kita membandingkan, perbuatan yang baik adalah menyenangkan hati orang, menolong orang, mengasihi orang sesama, dan membantu dan mengerti. Kalau kita lihat perbuatan yang jahat, menghina orang, memperlikan orang, ataupun menjahatkan orang, ataupun mengatakan orang, tetapi padahal kita melihat diri kita sendiri belum tentu baik. Itu maknanya. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasihi, kalau kita lihat tentang perbuatan kita, cara hidup yang baik, kita miliki cara hidup yang baik dalam kehidupan kita. 1 Petrus pasal 2 ayat 12, kita harus memiliki cara hidup yang baik, tingkah laku yang baik, menunjukkan kita bahwa kita adalah orang yang memiliki iman yang kelihatan. Iman yang menunjukkan bahwa kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, iman harus sertai dengan kehendak dan rencana Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Kita lihat dalam Yohanes pasal 3 Yohanes pasal 1 ayat 16, kita lihat yang berkenan kepada Tuhan harus disertakan apa yang Tuhan tunjukkan dalam kehidupan kita dengan perbuatan kita. Jemaat Tuhan dikasihi, mari kita memiliki iman yang kelihatan, yang ada pada hari ini, yang nampak pada hari ini, dengan dunia pada hari ini, yaitu dengan perbuatan kita. Kita tunjukkan bahwa kita adalah orang benar-benar percaya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita lihat di sini, iman kita mengenal Tuhan dan kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan perbuatan dan tingkah laku kita. Jadi yang ketiga kita lihat di sini adalah yaitu penyerahan kita. Yang kedua tadi perbuatan kita, yang ketiga yaitu penyerahan kita. Kita menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Serahkan segala hidupmu kepada Tuhan. Jadi harus ada penyerahan yang sungguh-sungguh dan tidak ada yang tersisa dan seluruh hidup kita. Tidak ada yang mengatakan bahwa saya biarkan yang sedikit dulu dan besok baru saya serahkan kepada hidup saya kepada Tuhan. Kita serah setengah. Istilah dia bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kita serahkan seluruh hidup kita dan seluruh yang ada dalam kehidupan kita dan hidup tubuh dan hidup kita secara rohani serahkan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penyerahan yang sungguh-sungguh. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, bukan menyerahkan hidup kita kepada dunia hari ini. Jemaat Tuhan dikasihi, banyak orang Kristen, banyak orang yang percaya kepada Tuhan, yang baru mengenal Tuhan, bahkan yang sudah lama mengenal Tuhan. Mereka sudah mulai menyerahkan hidup mereka kepada hal-hal dunia, roh-roh dunia, penguasa-penguasa di dunia, dan keadaan dunia pada hari ini. Mereka mulai menyerahkan tubuh mereka dan merelakan hidup mereka disiksa dan disakiti oleh dunia pada hari ini. Dan mereka sanggup dan mereka meninggalkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasihi, kita lihat penyerahan kita adalah penyerahan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan menyerahkan hidup kita kepada dunia. Bukan kita mengatakan bahwa kita mau menyerahkan segalanya yang kita ada hari ini kepada dunia. Karena ada orang sanggup tinggalkan Tuhan, tinggalkan iman dia, kepercayaan dia kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengenal Tuhan, mari kita menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh kita kepada Tuhan. Jangan biarkan kita menjual iman kita. Karena ada orang-orang kehidupan orang Kristen yang percaya, setengah orang yang mengenal Tuhan, apabila mereka berhadapan dengan satu keinginan dunia yang masuk dalam hati mereka, tawaran dunia yang membuat tawaran bagi mereka. Kalau kamu mau ini, kamu akan terima upah yang besar seperti ini. Kalau kamu inginkan seperti ini, kamu akan diberi ganjaran. Maka hatinya mulai terbuka karena dunia. Dan akhirnya dia meninggalkan iman dia. Dan akhirnya dia menjualkan iman dia kepada berpindah baik agama dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita lihat hidup kita memiliki iman yang kelihatan adalah dengan penyerahan yang sungguh-sungguh. Mari jemaat Tuhan dikasihi, kita melihat firman Tuhan, penyerahan yang sungguh-sungguh. Kita lihat Roma pasal 6 ayat 13, yaitu menyerahkan hidup kita kepada Allah.
menyerahkan sungguh-sungguh kepada Tuhan dan mengenal Tuhan, bukan alang-alang. Bapak Ibu jemaat Tuhan, hari ini kita lihat dunia hari ini sudah tidak aman lagi. Dunia hari ini sudah tidak seperti sebelumnya lagi. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasihi, iman kita sudah mulai goyah, iman kita sudah mulai retak, iman kita sudah mulai gugur. Mari jemaat Tuhan, kita kembalikan iman kita, kita bersihkan iman kita dengan firman Tuhan, kita kalungkan iman kita dalam hati kita kepada Tuhan, dan kita simpan dan kita imbas kembali dan kita refresh kembali iman kita seperti mana yang kita lihat dalam kehidupan kita pada hari. Kita pulangkan kembali iman kita. Sekiranya iman kita sudah mulai retak dan mulai jatuh, mari kita buat iman kita sekali lagi yang menjadi iman yang kelihatan, yang menampakkan diri kita, yang transparan, yang menampakkan iman kita itu adalah orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena jemaat Tuhan dikasih, hari ini Tuhan pasti waktu kita memiliki iman dengan sungguh-sungguh dengan 3 hal ini, yaitu dengan 3 hal yang kita belajar pada saat ini, yaitu pengakuan, perbuatan, dan juga penyerahan kita. Kita akan melihat Tuhan akan terus memberikan iman yang yakin, terus percaya kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita tidak akan gagal, kita tidak akan khawatir, dan kita tidak akan goyah, dan kita tidak akan roboh, dan runtuh, dan retak sebagainya. Malah iman kita sentiasa berkobar-kobar dan menerangi hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Mari jemaat Tuhan hari ini, dan mulai saat ini, dan kita memiliki iman yang kelihatan. Yang kelihatan menunjukkan bahwa kita adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan dan mengenal Tuhan dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan dikasih, renungan firman Tuhan sampai di sini yang saya bawa untuk kita. Bila firman Tuhan ini terus memberkati hidup kita pada hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa dan saya pimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami pelajari dan kami baca renungkan. Biarlah Tuhan terus memberikan pengertian kepada kami. Dan kami percaya melalui firman Tuhan ini terus menegur dan mengajar kami sentiasa memiliki iman yang kelihatan. Menunjukkan bahwa kami adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Menunjukkan iman kami dan benar-benar mencari Tuhan. Dengan pengakuan kami, dengan perbuatan kami, dan juga dengan penyerahan yang ada dalam kehidupan kami. Tuhan terus berbicara kepada kami. Ajar kami Tuhan, bentuk kami. Dengan keadaan dunia pada hari ini Tuhan, kucak-kacir, tidak aman dan tidak selesa, bahkan hari semakin hari menuju kepada akhir zaman. Tuhan tolong kami. Biarlah Tuhan menunjukkan kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Mulai refresh kembali, mulai menyucikan kembali iman kami, mulai membentuk kembali iman kami, mulai membuat iman kami lebih kuat lagi. Dan kami percaya, kami melihat bahwa iman kami semakin hari semakin kelihatan, bahwa kami orang yang percaya kepada Tuhan dan terus mengenali Yesus dan percaya kepada dalam kehidupan kami terus dalam apapun keadaan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur karena firman-Mu yang mengajar kami. Berkati setiap jemaat yang mendengar dan belajar pada hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur di doa kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Firman Tuhan sampai di sini dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.